Setelah Li Yun ditemukan oleh Penatua Ming, dia segera memilih untuk menyembunyikan sosoknya, dan kemudian diam-diam mengamati setiap gerakan mereka. Mengetahui saat Ming Lao menoleh, Li Yun mendesak latihan dan keluar dari pandangan Li Yun. Setelah melepaskan diri dari tatapan Ming Tua, Li Yun bolak-balik, kembali ke sisi semua orang lagi, dan diam-diam mengamati kata-kata dan perbuatan mereka. Karakteristik kedua belah pihak yang dekat satu sama lain secara alami diambil di dalam hatinya dan dilaporkan kepada Qin Yichen dengan jujur. Sebagai salah satu kekuatan utama di kuil penguasa cahaya, dia secara alami memahami tugas di pundaknya. Itu untuk mengumpulkan informasi, dan alasan mengapa dia mau masuk ke sini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Qin Yichen dengan lebih baik. Dalam benaknya, suara samar Qin Yichen datang. Bagaimana itu? Li Yun menjawab dengan cepat. Tuan Hui Guang, apakah Anda masih ingat Tuan Muda Ming? Dia adalah orang yang datang ke kuil Dewa Cahaya untuk menimbulkan masalah beberapa hari yang lalu, dan dia sekarang telah menyerah kepada musuh. Ada kontradiksi yang tidak dapat didamaikan antara kedua kelompok ini, dan saya masih perlu sedikit waktu untuk mengeksplorasi kontradiksi mereka. Bawahan saya merasa bahwa penyelidikan intelijen ini jelas, dan mungkin akan berguna. Meskipun Qin Yichen tidak berada di wilayah bintang saat ini, dia tahu semua yang terjadi di wilayah bintang. Oke, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan dirimu. Ingat, begitu kamu ditemukan, segera beritahu aku dan biarkan kamu tetap di bidang bintang untuk menjelajahi informasi. Ini sangat penting bagiku. Li Yun mengangguk, lalu memutuskan sambungan dan menyelam ke dalam asap hitam lagi. Qin Yichen menghitung waktu dan menghubungi Lin Bai lagi. Di mana kamu sekarang? Setelah ragu-ragu sebentar, suara Lin Bai datang. Tuan Hui Guang, tanpa penyamaran Li Yun, kita sekarang terlihat oleh pihak lain, dan sebuah tim baru saja datang untuk mencari. Saya sedang dalam perjalanan untuk membawa mereka pergi. Anda dapat menanyakan informasi spesifik kepada Zhao Wuling. Dia harus dapat berbicara dengannya. Orang-orang Ares, Dewa Perang, tinggal sampai kuil itu dibangun. Qin Yichen berpikir sejenak, dan dari tanggapan Lin Bai, Qin Yichen bisa merasakan kondisinya, sangat santai. Memikirkannya dengan hati-hati, di antara 4 orang yang dikirim ke wilayah bintang Phoenix Api, kecuali Sai Lao Wei, Lin Bai paling meyakinkannya. Lagi pula, dia mengajarinya sendiri. Semua aspek kemampuan lumayan. Apa yang kurang Lin Bai sekarang adalah mengubah pengalaman yang diajarkan oleh Qin Yichen menjadi pemahamannya sendiri. Lingkungan saat ini di bidang bintang adalah tempat latihan terbaiknya. Hati-hati dengan dirimu sendiri. Jika ada yang berubah, kirimkan kembali ke kuil penguasa cahaya. Jika ini masalah besar, biarkan kamu mengirimnya kembali lagi. Setelah menginstruksikan Lin Bai, Qin Yichen menoleh dan mulai menghubungi Zhao Wuling. Sampul Lin Bai telah membuka cukup ruang di gunung besar. Setelah dia mulai mengatur lingkaran sihir, Qin Yichen ini lega. Setelah memutuskan koneksi, Qin Yichen menutup matanya. Dan yang muncul di benaknya adalah peta seluruh wilayah bintang Phoenix Api. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, dan dalam asap hitam, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu. Ini adalah informasi yang ditanyakan Li Yun. Susunan dalam asap hitam, bersama dengan eksplorasi Li Yun, di Qin Yichen perlahan terungkap di depan. Betulkah? Lokasi di mana Zhao Wuling dan yang lainnya berada jauh di dalam gunung. Sekilas, Qin Yichen tahu bahwa belum akan ada perang. Jadi dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerap informasinya. Bola Yin yang Dao adalah masalah yang paling ingin diatasi Qin Yichen sekarang. Li Yun meraba-raba sepanjang jalan dalam kegelapan. Dia mengikuti sepanjang jalan sampai sebuah kam tersembunyi di dalam asap hitam. Matanya sedikit bermartabat. Kam ini berukuran ribuan meter, dan ada tenda yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Terlihat seperti kam yang didirikan oleh sekelompok besar manusia yang pergi piknik. Hal-hal ini saja terlihat sangat biasa, dan bahkan tidak layak disebut. Tetapi orang-orang ini adalah semua orang yang berencana untuk menyerang Olympus. Mereka memiliki keberanian seperti itu. Tetapi mereka melakukan tindakan fana seperti itu. Pasti ada rahasia. Setelah ragu-ragu sebentar, Li Yun memilih untuk melaporkan semua informasi di sini kepada Qin Yichen. Lalu terbatuk ringan, berjalan keluar dari asap hitam, dan berjalan menuju kedalaman kam. Saat Li Yun memasuki jangkauan kam, asap hitam di sisi Li Yun berangsur-angsur memudar. Tapi itu tidak mengganggunya. Saat tubuh muncul dari asap hitam, orang yang sama sekali berbeda muncul di depan asap hitam. Hanya jubah hitam ini yang memberinya modal untuk berintegrasi dengan orang-orang ini. Saat mata Li Yun berbalik dan menatap salah satu orang yang telah meninggalkan kam, wajah Li Yun dengan cepat berubah, persis sama dengan orang yang telah meninggalkan kam sebelumnya. Ketika dia siap, Li Yun melangkah kembali ke asap hitam, membuat serangan diam-diam, dan menyembunyikan tubuh pria itu. Li Yun menggeledahnya. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sebagai upaya terakhir, saya meminta Qin Yichen untuk menggunakan metode pencarian jiwanya untuk mendapatkan beberapa ingatan tentang orang ini.
Yang perlu mereka lakukan setiap hari adalah bermeditasi di kamp ini, itu saja. Adapun tujuan dari hal ini, Li Yun sangat penasaran. Jika Anda dapat mengetahui apa yang ada di balik tindakan aneh ini, mungkin itu bisa menjadi faktor kunci untuk mengusir orang-orang ini. Sepertinya kamu hanya bisa tahu apa yang mereka lakukan dengan memasukkannya dan mencobanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Yun memilih untuk memasuki kamp. Menurut tindakan pria ini dalam ingatannya, tempat berikutnya yang harus dia tuju adalah barak. Adapun lebih banyak ingatan, seolah-olah sengaja dihapus, bahkan Qin Yichen tidak mendeteksi sedikit pun. Saat Li Yun memasuki kamp, dia menarik napas dalam-dalam dan siap bertarung kapan saja. Tapi saat Li Yun masuk, itu tidak menyebabkan perubahan apapun. Beberapa orang bahkan menyapa Li Yun dengan hangat. Li Yun sedikit terkejut, tapi dia masih memberikan jawabannya sendiri di dalam hatinya. Karena ini adalah kedalaman asap hitam, jika ada yang menerobos dari luar, mereka pasti akan memukulnya dengan keras. Api perang tidak akan pernah menyebar ke tempat ini. Oleh karena itu, setelah Li Yun berkeliaran di kamp untuk sementara waktu, dia memasuki kamp eksklusifnya. Di dalamnya, Li Yun tidak menemukan sesuatu yang istimewa, platform yang tinggi, beberapa fasilitas hidup sederhana, itu saja. Keraguan besar menyelimuti hatinya, dan pikiran Li Yun menjadi kosong. Ini terlalu aneh, dan itu harus dilaporkan kepada Lord Light sesegera mungkin. Tepat setelah Li Yun memeriksa tenda lagi dan hendak melapor ke Qin Yichen, sebuah suara teredam datang. Bang! Pintu ditendang terbuka, dan beberapa orang yang tampak aneh masuk, menatap Li Yun dengan mata terbakar. Kamu, keluar! Li Yun mengerutkan kening. Apakah orang-orang ini mencari orang yang dibunuh olehnya, atau mereka mencari dirinya sendiri? Tepat ketika Li Yun bingung, dia melihat asap hitam samar membubung dari atas tenda lainnya. Pada saat itu, Li Yun tahu bahwa dia telah diekspos.